Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya dipercaya Tuhan untuk mengembalakan jemaat Tuhan di tempat tinggal saya yang sekarang, yaitu di sebuah perumahan di wilayah Kota Gresik, Jawa Timur. Mengucap syukur kepada Tuhan jika hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di sorga, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Oleh karena sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih bila mana saat ini hamba-Mu boleh berbicara di acara Street Justice Smart People, semua atas perkenanan-Mu. Urapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu perkatakan bisa menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Sebagai anak bungsu dari 5 saudara, saya merasa paling diperhatikan. Baik perhatian dari orang tua, juga perhatian dari semua saudara-saudara saya, yaitu kakak-kakak saya. Kenapa kok mereka begitu memperhatikan saya? Karena menurut saya, karena saya ini anak bungsu, anak yang manja, anak yang nakal. Jadi itu butuh perhatian mereka, butuh bimbingan mereka. Itu yang saya rasakan. Kehidupan kami waktu dulu itu biasa-biasa saja Bapak Ibu ya. Hanya satu hal, seingat saya yang sampai sekarang tidak bisa saya lupa. Di mana di masa remaja saya, bapak saya yang memang seorang perwira angkatan laut waktu itu selalu berkata kepada anak-anaknya, jangan membuat malu keluarga. Jangan mempermalukan keluarga. Nakal boleh nakal, tapi jangan sampai kelewatan dan sampai mempermalukan keluarga. Itu ajaran daripada bapak saya yang sebagai seorang perwira angkatan laut. Memang tidak begitu kejam bapak saya itu. Dia orangnya juga berhati lembut, tapi tegas. Dan ini yang bisa menempel di dalam hati dan pikiran anak-anaknya. Ya puji Tuhan sampai sekarang kami sekeluarga dari kakak saya yang nomor 1 hingga saya, kenakalannya tidak sampai mempermalukan keluarga. Dan kata-kata itu Bapak Ibu, kata-kata bijak daripada bapak saya itu, jangan sampai kamu membuat malu keluarga, itu terbawa di dalam diri saya sampai sekarang, hingga sampai saya menikah dan punya anak. Sampai pada saat saya mendidik anak saya, bahkan saya menasehati anak saya yang laki-laki itu, saya selalu berkata, kamu anak laki-laki, kamu boleh nakal tapi sewajarnya. Jangan sampai kamu mempermalukan keluarga. Itu seringkali saya praktekkan dan saya sampaikan kepada anak saya di saat saya menasehati dia. Jadi puji Tuhan sampai saat ini anak saya sih kehidupannya ya nggak begitu nakal-nakal banget. Memang dia sekarang udah berusia 23 tahun. Dia bekerja. Dan puji Tuhan, apa yang saya percayai dan yang saya alami juga akan dialami oleh anak saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan penggembalaan saya pun, saya berusaha untuk tidak mempermalukan Tuhan.
Kalau cerita daripada awal mula gereja kami, gereja di mana Tuhan percayakan kepada kami untuk kami gembalakan. Karena di perumahan kami awal mulanya itu ada warga di perumahan kami, yaitu warga Kristen yang sudah lama sakit, tidak pernah keluar rumah, kemudian sampai pulang ke rumah Bapak, akhirnya meninggal dunia ya. Singkat ceritanya begitu. Jadi awal mula yang menolong itu orang-orang terdekat, tetangga-tetangga terdekat. Itu orang-orang ya, saudara-saudara kita yang dari seberang. Itu yang menolong awal-awal Bapak Ibu. Karena saudara-saudara atau keluarga daripada almarhum ini kerjanya di Surabaya, jadi mereka itu datangnya ya terlambat. Singkat cerita, saudara-saudara kita yang dari seberang itu akhirnya mundur pelan-pelan satu persatu menjauh. Dan ada di antara mereka sampai nyeletuk. Begitulah jadi orang Kristen, kalau meninggal sampai nggak terurus. Ya maklum waktu itu belum ada komunitas ya Bapak Ibu. Di perumahan kami waktu itu belum ada komunitas Kristen sama sekali. Ya, ketika saya mendengar itu, saya langsung menghubungi Opa Andreas. Opa Andreas ini orang Kristen yang dituakan di perumahan kami. Jadi saya menghubungi Opa, juga beberapa saudara-saudara seiman di wilayah perumahan kami. Akhirnya kami sama-sama layani almarhum itu sampai selesai, sampai pada pemakaman, sampai penghiburan, sampai pada selesai. Kenapa saya bertindak seperti itu? Ya saya merasa saya nggak ingin Tuhan saya dipermalukan. Ya, kita sebagai orang Kristen tuh harus merasa bahwa jangan sampai nama Tuhan tuh dipermalukan, Bapak Ibu. Kemudian kami bersama-sama Opa, di lain hari kami sama-sama membuat suatu komunitas yang namanya Persekutuan Doa Okumene. Awalnya hanya beberapa orang saja. Ya, akhirnya semakin lama semakin banyak. Dan Tuhan akhirnya kirimkan jiwa-jiwa. Dari rumah ke rumah kami beribadah. Akhirnya sampai nggak muat. Dan jadilah gereja yang saat ini kami tempati. Ya dalam pengembalaan pun di gereja itu nggak mudah. Nggak seperti apa yang saya perkirakan. Rasanya kok gampang gitu ya. Ternyata enggak semudah itu Bapak Ibu. Karena di dalamnya itu banyak sekali gesekan-gesekan di antara orang-orang yang ingin memimpin, orang-orang yang ingin menggembalakan di gereja tersebut. Ya. Jadi singkat cerita, Opa Andreas ini diam-diam selalu datang ke rumah saya. Opa Andreas ini selalu membimbing saya, ya, mengajari saya, menasehati saya, kemudian meminta saya untuk ambil kependetaan. Kok saya Opa? Saya bilang begitu karena katanya Opa ini adalah hasil doa. Hasil doa Opa bersama teman-teman pendoa Opa yang dari Surabaya itu mengatakan bahwa nanti Pak Haryanto ini yang meneruskan tongkat estafet saya menggembalakan di tempat ini, katanya begitu. Ya kenapa? Awalnya itu saya itu menolak Bapak Ibu. Dengan alasan saya ini masih kurang siap, masih belum siap. Itu loh, baik secara mental maupun secara dana, secara apapun semuanya itu nggak ada persiapan, nggak siap saya. Tapi Opa selalu mendorong saya, mensupport saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katanya gitu. Yang kedua alasan saya itu nanti khawatir ada gesekan-gesekan. Kalau sampai terjadi suatu pertengkaran di antara kami, orang-orang yang seiman, saya takut mempermalukan Tuhan gitu. Apalagi didengar orang-orang di sekitar perumahan kami, ya Bapak Ibu. Tapi Opa Andreas ini tetap saja mensupport saya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, tenang saja, semua serahkan sama Tuhan katanya.
Ya, karena dorongan opa juga mungkin opa juga mendoakan saya dari hasil doa opa itu. Nggak tahu hati saya tiba-tiba kok rasanya tersentuh dan saya berkata dalam hati, ya Tuhan saya mau. Ketika saya berkata, ya Tuhan saya mau, semuanya itu sepertinya Tuhan persiapkan. Semuanya Tuhan persiapkan, baik dari dana, di saat saya mengambil kependetaan, baik dari segi transportasi, akomodasi, dan semua kelengkapan-kelengkapan itu rasanya Tuhan semua sediakan. Dan rasanya dipermudah oleh Tuhan. Saya sampai nggak habis pikir, walah, iya dah kalau ini memang kemauannya Tuhan, tidak ada yang mustahil, seperti apa katanya Opa. Bahkan ketika saya sudah mengambil kependetaan, ya Opa mulai ini mengusulkan bahwa saya ini harus ditabiskan. Singkat cerita, saat sebelum COVID, tepatnya di awal-awal tahun 2019 ya kalau nggak salah itu ya. Sebelum Opa dipulang dipanggil Tuhan, Opa itu sempat mentahbiskan saya sebagai gembala dan itu diketahui oleh semua jemaat, semua pengurus, semua pengerja di gereja itu. Dan puji Tuhan, Tuhan semua yang mengatur, Tuhan semua yang mempermudah. Tidak terjadi gesekan, tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan atau sampai mempermalukan nama Tuhan. Tidak sampai terjadi. Luar biasa. Jadi mereka itu mensupport. Meskipun mereka toh nantinya tidak bersatu dengan kami. Mereka sempat memisahkan diri dan mereka mungkin membuat suatu komunitas sendiri. Oke, tidak apa-apa. Kekristenan itu harus terjadi, bukan perpecahan tapi pemekaran. Nah, itu yang saya ketahui, yang saya imani di situ. Kekristenan itu harus mekar, bukan pecahnya. Kalau yang pecahnya membuat sakit hati, tapi pemekaran supaya Kristen itu mekar kemana-mana dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah yang terjadi di dalam penggembalaan saya awal-awal. Ya puji nama Tuhan, ketika saya mengembalakan di awal COVID sampai akhir COVID pun, gereja kami nggak pernah tutup. Masih terbuka terus bagi siapapun. Jadi orang-orang yang gerejanya di Surabaya, yang baik yang dari denominasi apapun, mereka itu datang ke tempat kami untuk beribadah sama-sama. Dan dari aparat muspida setempat pun kami diawasi, dikontrol, baik dari Koramil maupun dari Polsek, dari kelurahan, dari kecamatan, mereka kontrol. Karena prokesnya dilihat oke, sesuai standar. Meskipun gereja tempat kami itu nggak begitu besar, sempit, tapi kita kasih jarak antara kursi dengan kursi. Nah, mereka akhirnya mempersilahkan, oke Pak Haryanto, silakan dilanjutkan ibadahnya. Ya kami hanya mengontrol, mengawasi aja. Ya puji Tuhan. Rasanya Tuhan itu mempermudah. Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Karena yang saya tahu, saya nggak akan mungkin untuk mempermalukan nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Akhirnya semuanya terjadi. Wah, semakin banyak, semakin banyak. Bahkan dari beberapa jemaat-jemaat yang jauh-jauh itu, ada yang mereka yang minta dilayani doa. Setelah minta dilayani doa, mereka itu mau memberikan suatu persembahan kepada pendoa kami atau kepada saya sebagai gembala. Tapi kebanyakan kami tolak kalau memang tidak sesuai dengan rencana Tuhan atau maksud Tuhan di dalam kehidupan kami untuk terima berkatnya, kami tolak. Tapi mereka akhirnya apa? Kembali lagi bukan membawa amplop, tapi mereka membawa kipas angin untuk ditaburkan di gereja, membawa AC, ya, membawa TV LED dan lain-lain sebagainya. Semuanya kelengkapan-kelengkapan itu dari Tuhan melalui jemaat-jemaat yang sudah kami layani. Puji nama Tuhan loh Bapak Ibu. Semua itu Tuhan yang atur. Karena saya memiliki prinsip bahwa nama Tuhan itu harus dipermuliakan.
Mulai dari tempat kami, nama Tuhan itu harus dipermuliakan, jangan sampai dipermalukan. Inilah tujuan kami, untuk kami membangun gereja ini pelan-pelan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Dan banyak jiwa-jiwa datang, baik kadang dari seberang datang, baik dari mereka yang istilahnya ada yang mantan preman, ada yang mantan dukun dan lain sebagainya. Banyak bermacam-macam orang yang datang. Itu mereka semuanya minta dilayani, dan akhirnya mereka berjemaah di tempat kami. Puji nama Tuhan, Tuhan sendiri yang membawa jiwa-jiwa itu. Kami sangat bersyukur, sampai hari ini pun rasanya enggak habis-habisnya kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, perjalanan penggembalaan kami bersama istri. Tapi semuanya itu enggak semudah yang kita bayangkan juga. Di dalamnya pun ada lagi Bapak Ibu yang namanya masalah persoalan. Karena dengan banyaknya jemaat, kita itu saling memperhatikan satu sama lain. Ada saja yang karakternya itu minta diperhatikan, minta diemong, minta diapain lah. Pokoknya semuanya itu gitu. Yang satu nanti diperbaiki, yang satunya lagi bertingkah pola yang enggak. Yang satunya ini dibetulin, yang satunya ini agak rusak. Waduh, jadi sebagai seorang gembala ya, kita ini harus benar-benar berusaha bagaimana caranya supaya jemaat ini benar-benar mengerti. Mereka memiliki hati yang taat, hati yang setia, hati yang benar-benar mengenal kepada Tuhan. Itulah tujuan kami. Supaya mereka bisa mengenal. Kalau mereka bisa mengenal, mereka akan semakin lebih mendekat kepada Tuhan. Kalau mereka mendekat kepada Tuhan, mereka akan mengerti. Mereka akan bertumbuh di dalam iman mereka. Ini tujuan kami. Maka saya rindu sekali bagaimana cara Tuhan itu selalu memberkati gereja kami. Melalui cara Tuhan sendiri. Didatangkan orang-orang yang istilahnya saya nggak kenal. Ada seorang suami istri, yang istrinya itu seorang dokter. Suaminya ini seorang pengusaha memiliki pabrik sepatu Reebok kalau nggak salah. Itu yang rumahnya di daerah Citraland, di perumahan elit Bapak Ibu. Tiba-tiba datang di saat ibadah ini sedang berjalan, mereka datang terlambat dan duduk di belakang. Duduk di belakang. Ya karena di tempat kami AC-nya itu waktu itu nggak begitu banyak, jadi agak gerah lah. Tiba-tiba mereka setelah doa berkat, mereka keburu pamit mau pulang katanya gitu. Ya, mereka menabur. Ini orang ini nggak saya kenal, orang ini baru datang, nggak tahu, katanya tiba-tiba saya kok dibawa ke sini. Saya dikasih alamat sama teman saya gitu aja. Saya kok pingin ke sini, pingin menabur loh. Itu kan caranya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membawa, yang menjamah hati mereka untuk bisa datang, ngapain susah-susah datang ke tempat yang terpencil di desa seperti ini. Padahal yang di Betani, yang gereja besar yang dekat rumah mereka ada. Sekali lagi, semua itu karena Tuhan. Bukan karena manusia, bukan karena gembala, bukan karena siapapun, tapi semua itu karena Tuhan. Apabila kita mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan akan melakukan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam penggembalaan, bukan hanya di dalam pelayanan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ini selalu mempermuliakan nama Tuhan di dalam tingkah pola kita, perkataan, pikiran kita, bahkan perlakuan kita sehari-hari, selalu memuliakan Tuhan dan tidak pernah mempermalukan Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kami sekeluarga. Kami ini full timer. Kami ini adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki suatu pekerjaan yang berpenghasilan tetap. Enggak. Tapi karena Tuhan sudah tetapkan, kami terus dipelihara dengan caranya Tuhan. Satu hal yang saya pegang, saya enggak akan mempermalukan nama Tuhan. Keluarga saya pun saya sudah ajari mereka supaya tidak mempermalukan nama Tuhan. Bahkan kalau bisa,
di dalam keluarga kami, itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, di tetangga-tetangga kami kiri kanan. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di dalam kehidupan kami. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Satu kunci yang menjadi pengharapan kita untuk bisa membuka berkat-berkat Tuhan. Hanya jangan mempermalukan nama Tuhan, tetapi sebaliknya permuliakan namanya di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam apapun yang bisa kita lakukan supaya kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan, pengalaman hidup saya untuk Street Justice Smart People yang terkasih. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.